warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Fatimah Sarwah Alwi, Hadir, Ibu. Nabila Rafika, hadir Ibu. Nur Isa, Hadir, Bu. Nurul Rahma, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Ibu. Oke, di antara kalian ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya apa ada lagi tambahan? Saya, Bu. Oke, dipersilakan. Adapun materi yang dipelajari pekan lalu itu, Ibu, yaitu komputer, Ibu. Oke, bagus sekali. Adapun materi hari ini yaitu bioprosesor. Nah, ada yang tahu apa itu bioprosesor? Saya, Ibu. Kepada Nurul Rahma dipersilakan. Iya, Ibu. Jadi bioproses itu suatu ilmu yang mempelajari tentang proses khusus yang menggunakan agen biologi untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Itu, Ibu. Ya, bagus sekali. Banyak. Agar kalian lebih semangat dalam menangkap pelajaran hari ini, Ibu ingin kalian, Ibu mempunyai yel-yel, yaitu jika Ibu mengatakan selamat pagi, kalian harus bilang pagi luar biasa. Selanjutnya Ibu akan membacakan KD-nya terlebih dahulu. Adapun KD pada pembelajaran kita hari ini itu menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang memiliki dan sintesis protein dan membuat model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi teratur dan percobaan. Nah, adapun tujuannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan membaca literatur, pengamatan gambar, diskusi kelompok dan penugasan, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan transport pasif dan transport aktif dengan tepat. Selanjutnya, memulai kegiatan pembelajaran dengan membaca literatur, diskusi kelompok, penugasan, peserta didik mampu membandingkan macam-macam difusi osmosis dengan tepat. Melalui kegiatan pengamatan video, membaca literatur dengan penugasan, peserta didik mampu menganalisis peristiwa reproduksi sel dengan tepat. Dan membaca literatur, diskusi kelompok, penugasan, peserta didik mampu membandingkan macam-macam difusi osmosis dengan tepat. Melalui kegiatan pengamatan video, membaca literatur dengan penugasan, peserta didik mampu menganalisis peristiwa reproduksi sel dengan tepat. Melalui kegiatan pengamatan video dengan membaca literatur, diskusi kelompok dan kuis, peserta didik mampu menganalisis sintesis protein di dalam sel dengan tepat. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan membaca literatur, tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan model tentang bioproses yang terjadi di dalam sel dengan tepat. Kedua yaitu transpor pasif dan transpor aktif. Ada yang tahu apa itu transpor pasif dan apa itu transpor aktif? Saya, Ibu. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai transport pasif. Nah, menurut saya, Ibu, transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi-permeabel dan tidak membutuhkan energi. Itu saja, Ibu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu transport aktif? Ya, silakan.
di mana transportasi ini tidak bersifat spontan dan membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Oke, bagus sekali. Berapa? Transport antar membran mempunyai fungsi membran adalah sebagai lintasan molekul dengan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik CO2, O2, dan molekul polar yang sangat kecil yaitu air dan etanol. Karena membran bersifat semi-permeabel, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran yang besar atau glukosa, ion, dan substansi hidrofolik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Transportasi itu terdapat diskusi dan osmosis. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, apa itu diskusi dan apa itu osmosis? Perpindahan atau pergerakan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah perpindahan atau pergerakan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, betul sekali. Jadi difusi itu adalah proses perpindahan suatu zat yang terjadi secara spontan ketika ada perbedaan antara tekanan difusi dengan tekanan yang tinggi ke arah tekanan yang lebih rendah. Nah, tekanan difusi itu berkorelasi positif dengan konsentrasi zat tersebut. Artinya itu begini, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin tinggi pula tekanan difusi zat tersebut. Sedangkan pada osmosis itu adalah proses perpindahan pelarut melewati sebuah membran semi permeabel. Masuknya air ini dapat menyebabkan tekanan air yang disebut dengan tekanan osmotik. Pada sel tanaman disebut dengan tekanan turgor. Nah, pada transportasi itu terdapat difusi. Nah, difusinya ini juga terbagi atas dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitas. Di mana difusi sederhana yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi sederhana merupakan alat transportasi hanya untuk gas O2 atau etanol saja. Sedangkan pada difusi terfasilitasi merupakan proses perpindahan molekul berupa glukosa, asam amino, dan ion-ion dengan menggunakan protein karier yang berada pada membran sel, misalnya itu enzim. Sebagai contoh pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bakteri tersebut bersifat impermeabel sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Tiga sifat larutan. Ada yang tahu larutan apa itu? Saya Ibu. Oke, kepada Ananda. Jadi Ibu, dalam larutan osmosis itu ada larutan yang bersifat isotonis, kemudian larutan yang bersifat hipotonis, dan larutan yang bersifat hipertonis. Nah, ada yang tahu apa itu larutan isotonis? Saya Ibu. Kepada Ananda Rizka dipersilakan. Jadi larutan isotonis itu yaitu larutan yang mempunyai tekanan yang sama. Oke, bagus sekali. Selanjutnya ada yang tahu larutan hipotonis? Saya Ibu. Oke, kepada Ananda. Kira dipersilakan. Baik, jadi larutan hipotonis adalah larutan yang konsentrasinya lebih rendah daripada cairan di dalam selnya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya yaitu larutan hipertonis. Ada yang tahu? Saya Ibu. Tidak ada lagi? Oke, kepada Nanda dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Untuk larutan hipertonis itu adalah larutan yang memiliki. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab yaitu mengenai larutan hipertonis. Jadi Ibu, yang saya tahu mengenai larutan hipertonis itu merupakan larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi. Namun itu menyebabkan selnya itu menyusut. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Jadi apresiasi kepada transport
transfer aktif itu adalah transport partikel melalui membran semi permeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi dengan memerlukan energi dalam bentuk ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga dapat tercapai keseimbangan di dalam sel. Nah, pada ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi. Selain itu, mekanisme transfer aktif juga dibantu oleh protein yang terdapat pada membran sel. Salah satunya itu protein yang terdapat di membran sel tersebut adalah protein transport. Protein transport mengenali zat tertentu yang masuk atau keluar ke sel. Perpindahan molekul ini menggunakan energi ATP untuk mengeluarkan natrium atau Na+ keluar sel dan bersama dengan itu memasukkan kalium atau K+ ke dalam sel. Nah, selanjutnya itu ada endositosis. Ada yang tahu apa itu endositosis? Nah, endositosis itu berasal dari bahasa Yunani, di mana endo memiliki arti dalam dan sitosis artinya sel. Jadi, endositosis itu membran sel membentuk pelipatan di dalam atau invaginasi dengan memakan benda yang akan berpindah ke dalam sel. Di dalam sel itu terdapat lapisan oleh sebagian membran sel yang terlepas membentuk seluruh. Nah, pada endositosis ini terdapat 3 bentuk, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis dengan bantuan pada reseptor. Selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, kepada Sudaryana Putri bersama Fakar, Nabila bersama Rahman, dan Sadra bersama Satu, saya memberikan materi transport membran. Baik, Ibu. Kelompok 2 yaitu reproduksi sel. Kelompok 3 yaitu sintesis protein. Kalau mengamati materinya, Ibu sudah kirim link video pada grup WhatsApp. Silakan mengamatinya. Baik, Ibu. Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, saya sendiri Nurfitria R dan teman saya Hasal Trofia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai transport membran. Di sini kita akan menjelaskan mengenai transport membran, di mana transport membran ini merupakan berfungsi sebagai media transport bagi sel, di mana transport melewati membran sel cukup penting dalam menjaga homeostasis dalam sel. Kemudian transport membran terbagi antara transport pasif dan transport aktif, di mana transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi permeabel dan tidak membutuhkan energi. Baik, itulah tadi yang kami jelaskan. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Baik, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana mekanisme kerja dari transport aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme kerja transport pasif. Jadi, transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Terjadi akibat perbedaan konsentrasi antara zat dengan pelarutnya. Bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi atau disebut hipertonis ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonis. Transport pasif sendiri meliputi difusi
osmosis. Sekian, saya kembalikan kepada kelompok. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah jelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Nurdinza dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok penyaji. Di mana pertanyaan saya yaitu, apakah transfer pasif membutuhkan protein pembawa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari penulis, yaitu pertanyaan itu, apakah transfer aktif membutuhkan protein pembawa? Nah, menurut kami transfer aktif tidak memerlukan energi dan ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat dan larutan di titik keduanya. Nah, untuk transfer aktif sendiri terjadi melalui beberapa peristiwa, antara lain difusi yang berupa difusi yang terbagi dari terfasilitasi dan osmosis. Terima kasih atas jawaban dari teman dari. Saya rasa jawabannya sudah sangat jelas. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Ibu. Kepada Anda, saya persilakan. Baik Ibu, ada kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kita hari ini, di mana difusi dan osmosis merupakan transfer pasif zat. Nah, difusi ini adalah pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Difusi ini melewati pori-pori, sedangkan osmosis adalah pergerakan zat melalui membran dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi pula. Perbedaan antara difusi dan energi osmosis ini, pada osmosis itu melewati sel permeabel atau membran sel. Selanjutnya ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi difusi, di mana antara lain temperatur, ada ukuran molekul, ada ukuran berat molekul, gradien konsentrasi, luas permukaan membran, kelarutan dan jarak tempat berlangsungnya difusi. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi osmosis itu sendiri, antara lain ada temperatur, zat terlarut, luas permukaan, jarak zat terlarut dan pelarut, ukuran molekul, dan tebal membran. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita, yaitu transfer aktif dan transfer pasif. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu sintesis sel. Nah, kepada anak-anak untuk mempelajari materi tersebut ya, karena minggu depan Ibu akan melakukan sesi tanya jawab.